Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Maksi dan teman-temanku yang berbahagia. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam limpahan karunia-Nya. Perkenalkan, nama saya Khalifah Saleh. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang keteladanan Sunan Kalijogo. Nah, begini loh ceritanya. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali songo yang berperan penting dalam melibatkan agama Islam di tanah Jawa loh. Sunan Kalijogo bernama Raden Mas Said. Beliau merupakan putra dari Kadipaten Tuban yang bernama Ki Tumenggung Wilatita. Raden Said dikenal suka membantu rakyat-rakyat miskin. Alkisah, ada suatu masa terjadilah musim paceklik. Di mana-mana rakyat-rakyat miskin kelaparan. Oleh karena itulah Raden Said mencuri bahan makanan di gudang istananya untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Hingga tibalah suatu ketika tertangkaplah Raden Said dan dibawa ke hadapan ayahandanya. "Raden Said anakku, kenapa kamu mencuri? Malukan saja." "Maafkan hamba, ayahanda. Hamba mencuri karena ingin dibagikan kepada rakyat yang kelaparan. Kasihan mereka." "Tak saja, kau harus dihukum. Cambuk dan kuusir kau dari istana ini." "Prajurit, usir dia." Setelah diusir dari istana, Raden Said tetap melancarkan aksinya itu. Hingga bertemulah Raden Said dengan orang tua yang berjubah putih dan membawa tongkat yang gagangnya berkilau seperti emas. Oleh karena itulah Raden Said berebut paksa tongkat itu hingga orang tua yang berjubah putih tersebut jatuh tersungkur. "Aduh, apa yang Tuhan lakukan? Astagfirullahalazim. Maafkan saya, Tuhan. Saya kira tongkatmu ini terbuat dari emas. Ternyata cuma kayu dan hanya gagangnya saja yang terbuat dari kuningan, sehingga berkilau ketika terkena sinar matahari. Sudah, jangan menangis, Tuhan. Ini saya kembalikan tongkatmu." Bukan tongkat ini yang saya tangisi, tetapi saya telah berbuat dosa. Rumput-rumput ini tercabut saat saya terjatuh tadi. "Hanya beberapa batang rumput kau merasa berdosa?" tanya Raden Said heran. "Ya, memang berdosa, karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andaikan saja guna makan ternak, itu tidak mengapa. Tetapi untuk suatu kesia-siaan benar-benar berdosa." Hati Raden Said pun tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu. "Tuan, sebenarnya apa yang kau cari?" "Saya menginginkan harta." "Untuk apa?" jawab orang tua itu. "Untuk saya bagikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita." Mulia sekali hatimu. Sayang caramu mendapatkannya yang keliru." "Orang tua, apa maksudmu?" "Bolehkah saya bertanya, Tuan?" kisah orang tua itu. "Jika kau mencuci pakaian kotormu dengan air kencing, apakah perbuatanmu itu benar?" "Sungguh perbuatan yang bodoh," sahut Raden Said. Orang tua itu pun tersenyum. "Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah menggunakan barang yang didapat secara haram. Merampok atau mencuri sama halnya mencuci pakaian kotor dengan air kencing." Mendengar ucapan orang tua itu, Raden Said semakin tercengang. Tumbuh rasa malu yang menyelimuti lubuk hatinya. Dipandangnya wajah orang tua itu terlihat agung dan berwibawa, mencerminkan pribadi yang welas asih. "Tuanku, bila kau ingin harta, lihatlah pohon arang yang berbuah lebat itu. Atas izin Allah akan berubah menjadi emas." Cuing! Raden Said pun semakin takjub atas tongkat yang dimiliki orang tua itu. Ternyata beliau adalah Kanjeng Sunan Bonang. Muncullah keinginan untuk berguru kepada Sunan
itu, ada satu syarat yang harus kamu jalankan. Sunan Bonang pun menancapkan tongkat dan berkata, jagalah tongkat ini sampai saya kembali nanti. Hari berganti, bulan pun berlalu, tak terasa sudah 3 tahun terlewati. Sudah saatnya Sunan Bonang kembali dan mengambil tongkat ini. Sunan Bonang pun berbisik kepada Raden Syahid, saudaraku yang dirahmati Allah, jawablah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tubuh yang kedinginan dan banyak ditumbuhi tanaman liar, Raden Syahid pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kegigihannya, Raden Syahid diberi gelar Sunan Kalijogo dan menjadi salah satu